Hey there. Halo sahabat setia Simbol TV, semoga sehat dan rezekinya lancar. Dan kali ini alur cerita terpaksa menikahi tuan muda mengawali adegan di mana Pak Herman tidak seperti biasanya melakukan olahraga sepeda, membuat Marisa istrinya Pak Herman heran. Tetapi karena alasan Pak Herman masuk akal, jadi Marisa dengan senang hati mempersilahkan Pak Herman pergi. Dan tanpa sepengetahuan Marisa, ternyata suaminya pergi ke rumah Keisha yang tak jauh dari rumah mereka. Dan Pak Herman disediakan kopi hingga Keisha berpura-pura meminta dinikahin oleh Pak Herman. Dan di adegan lain, Kinanti meminta izin kepada Oma dan Tuan Muda Bimana untuk ke pemakaman Bu Sri. Sesaat Kinanti pergi, tidak lama kemudian Tuan Muda Bimana pergi ke kantor. Dan ternyata Tuan Muda malah mengikuti kemana Kinanti pergi dan memperhatikan bahwa Kinanti benar-benar ke pemakaman Ibu Sri apa tidak. Sekaligus Kinanti pergi ke pemakaman ibunya tak jauh dari tempat itu, Tuan Muda Abimana bersama David pun memperhatikan Kinanti dari kejauhan. Tuan Muda Abimana melihat kesedihan yang dialami Kinanti kehilangan orang tuanya, membuat Tuan Muda Abimana keingat masa kecilnya yang juga ditinggalkan kedua orang tuanya. Tetapi Tuan Muda tetap terlihat tegar di hadapan semua orang. Setelah Pak Herman selesai ngopi dari rumah Keisha dan berjanji akan menikahinya, tiba-tiba saja Marisa melihat Herman berhenti di depan rumah orang. Marisa menghampirinya dan marah pada suaminya. Tetapi lagi-lagi alasan Pak Herman membuat Marisa percaya. Dan semua itu disaksikan oleh Keisha dari jendela rumahnya, membuat Keisha semakin merencanakan rencana yang lebih hebat untuk menghancurkan hubungan Pak Herman dan istrinya. Dan Pak Herman juga sudah mulai dicurigai istrinya karena selalu keluar dari rumah tiba-tiba. Tetapi Pak Herman selalu mempunyai alasan masuk akal yang membuat Marisa istrinya selalu mempercayainya. Di adegan ini Tuan Muda Bimana pun masih memperhatikan pergerakan Kinanti saat di pemakaman. Tiba-tiba saja Tuan Muda Bimana melihat orang misterius juga ikut memperhatikan Kinanti, membuat Tuan Muda dan David berusaha mengejar orang misterius tersebut. Tetapi Tuan Muda terjatuh hingga membuat mereka kehilangan jejak dan Tuan Muda Abimana bersama David kembali ke pemakaman dan memperhatikan Kinanti. Tuan Muda Abimana pun mengatakan pada David bahwa jangan membiarkan Kinanti sendirian mengusut kematian ibunya dan David pun harus menemaninya. Di adegan lain saat Tuan Muda mau berangkat kerja, Kinanti datang dan memakaikan jas pada Tuan Muda. Saat itu juga Tuan Muda memberikan selembar kertas pada Kinanti lalu menyuruh membukanya. Pada saat Kinanti membuka ternyata itu adalah voucher spa yang membuat Kinanti tersenyum bahagia lalu mengucapkan terima kasih pada Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana pun tetap pada pendiriannya dan mengatakan itu hanya voucher murahan. Dan saat Kinanti pergi, Tuan Muda ternyata memesan voucher spa termahal buat Kinanti supaya Kinanti semakin cantik. Dan saat dalam mobil pun Tuan Muda melihat Kinanti penuh makna. Sesaat setelah dari pemakaman, Kinanti langsung pergi ke rumah Bu Sri dan mendapati orang-orang di sana lagi bersih-bersih mengatakan bahwa sebelum Bu Sri meninggal, mereka melihat bayangan lewat yang mencurigakan. Dan saat Kinanti berbicara pada mereka, Tuan Muda menghubungi Kinanti melalui video call. Karena Tuan Muda tidak mau Kinanti kemana-mana hingga David datang menjemputnya, membuat Kinanti menjadi salah tingkah dilihat terus oleh Tuan Muda Abimana di dalam video call. Dan di adegan lain juga terlihat Reno sang keponakan bertemu dengan pesaing bisnis Tuan Muda Abimana untuk mengatur rencana agar perusahaan Tuan Muda Abimana hancur dan sang pesaing memberikan flash disk yang sudah berisi virus pada Reno. Dan dengan cepat Reno pun menjalankan aksinya dan benar saja. Semua data-data di perusahaan Tuan Muda Abimana kena virus. Lalu Tuan Muda Abimana menyuruh karyawannya memperbaikinya tetapi semua data-datanya tidak bisa terselamatkan. Membuat Tuan Muda Abimana tidak pulang semalaman. Hingga Kinanti dan Oma membawakan makanan ke kantor buat Tuan Muda Abimana. Saat makan, Tuan Muda mengatakan enak karena merasa itu masakan Oma. Tetapi setelah Tuan Muda mengetahui itu Kinanti yang masak, Tuan Muda berubah langsung mengatakan tidak enak. Di adegan lain juga terlihat Anita, sang kakak dari Tuan Muda Bimana menemui Kinanti dan mengatakan pada Kinanti jangan berharap lebih pada Tuan Muda Bimana karena Kinanti tidak layak tinggal di rumahnya dan menganggap Kinanti telah memakai pemikat agar Tuan Muda tertarik padanya. Dan Anita pun berencana jika Kinanti benar-benar dicintai Tuan Muda Bimana, Anita akan membuat hidup Kinanti seperti Alia. Karena Anita tidak mau harta Tuan Muda Abimana jatuh ke orang lain.
Dan apa yang akan terjadi pada Kinanti selanjutnya? Akankah semua rencana Anita berhasil? Terus saksikan alur cerita terpaksa menikahi tuan muda. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Simbol TV. Terima kasih.